Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar? Aman? Apa yang aman, Pak? Aman lah ya. Ya Kayaknya Allah udah aman, aman. Pak. Ada yang tidak aman? Udah aman, Pak. Kenapa tidak aman? Udah lah, Pak. Mikiri tugas akhir, Pak. Oh, iyalah, semangat baik. Baik, sebelum kita memulai materi kedua kita, saya mau nanya, siapa yang masih ingat materi yang kita yang kemarin? Boleh dibantu, siapa yang tahu? Masalah internet, dah, Pak. Kenapa internet? Yang Bapak tanya kemarin, internet apa? Oh, gitu. Iya. Sebelumnya kita presensi dulu ya. Sebentar saya bikin. Baik, saya bantu presensi ya. Fitriani, Hadir, Pak. oke. Penny, Hadir, Pak. Farid, belum ya. Muhammad Rafi, Zakiatul, Hadir, Pak. oke. Muhammad Rafi. Zakiatul hadir, Pak. Vika, Hadir, Pak. Muhammad Ilham, Najwa, Hadir, Pak. Hadir, Muhammadillah, Pak. Pak. oke. Maimunah, Hadir, Pak. Muhammad Ilham tadi hadir, Pak. oke. Ratu, belum ya. Sari, Sari Mustika, Hadir, Pak. Syira, Sera, Hadir, Pak. Isma, Hadir, Pak. Mutia, Hadir, Pak. Amalina, Hadir, Pak. Septiani, Hadir, Pak. Eka, Hadir, Pak. Arin, Hadir, Pak. Alif, Pratik, Ini hadir, Pak. Dea, Hadir, Pak. Rozipa, Hadir, Pak. Adinda, Hadir, Pak. Siska, Siskarani, Salsabila, Hadir, Pak. Husnul, Hadir, Pak. Waldani, Hadir, Pak. Ernida, Hadir, Pak.
Alia, Alia hadir, Pak. Valencia, Hadir, Pak. Erin, Hadir, Pak. Erin Agri, Hmm. Hadir, Pak. Dian Yunita. Hadir, Pak. Oke. Baik, saya share screen. Sudah kelihatan ya? Belum, Pak. Belum Udah, Pak. muncul. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ah, baik, kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu dasar teknologi web dan analisis struktur website. Hmm. Pertama, kembali kita ingatkan eh, cara kerja internet dan website. Nah, di sini dapat kita lihat eh, website itu tidak berdiri sendiri. Tentunya terdiri dari DNS atau domain, web server, serta database. Nah, domain masih ingat teman-teman? Domain ya. Domain itu seperti unajah.ac.id itu merupakan domain. Nah, yang mana di belakang domain pastinya ada IP. Apa itu IP? Yaitu Internet Protocol yang mana terdiri dari kode-kode. Misalkan 142.250 titik sekian 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 titik sekian sekian sekian. Nah, itu tergantung dari kode negara pastinya berbeda. Nah, lalu apa itu server? Server itu merupakan tempat atau wadah untuk kita menyimpan website. Semua isi dari website nanti disimpannya di server. Nah, lalu nanti baru teman-teman browsing eh, mengirim request ke server, nanti server mengembalikan request yang teman-teman inginkan seperti itu. Tetap melalui internet. Oke. Nah, hosting ini sama kayak apa? Server. Hosting itu tempat penyimpanan dari internet. Nah, kelihatan gambarnya teman-teman. Gambar rumah muncul. Iya, Pak. Nah, Juga. dapat kita analogikan seperti ini. Website itu merupakan suatu rumah, sedangkan web hosting itu merupakan tempat. Tempat dari rumah itu berdiri. Nah, sedangkan domain itu merupakan alamat dari rumah. Sedangkan internet merupakan jalan daripada rumah itu sendiri. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke struktur utama website. Nah, sini kelihatan ya uh, suatu halaman dari website yang mana terdiri dari header. Ada yang tahu apa itu header? Coba siapa yang tahu header? Bagian atas dan bawah, Pak. Jadi kayak biasanya kan kalau kita buat halaman itu bisa di bawah, bisa di samping, bisa di tengah, kanan kiri. Uh, ada yang benarnya, tapi agak kurang tepat. Header bagian atas tentunya, pastinya bagian yang paling atas. Nah, terkadang di dalam header ada navbar atau navigasi bar. Contohnya eh, terdiri dari menu-menu. Nah, misalkan teman-teman buka website, ada menu-menu tuh. Nah, itu dinamakan navbar. Nah, terkadang suatu website ada juga navbarnya di luar dari header.
Nah, kelihatan kan di gambar kedua, yang bagian dua, yang putih ini, putih pink ya. Nah, di sini kelihatan navbarnya ada di bagian di bawah header, seperti itu. Tentunya ada logo-logo seperti itu. Nah, terus ada main content area. Nah, di content area inilah apa website itu berdiri. Seperti contohnya berita, terus ada profile mungkin, halaman-halaman lain seperti itu. Nah, selanjutnya ada sidebar. Nah, sidebar eh, terdiri biasanya juga dari pilihan-pilihan. Contohnya teman-teman mungkin pernah buka konten berita. Nah, pas diklik, di samping itu ada berita-berita lain. Nah, itu disebut dengan sidebar. Nah, yang paling bawah ada namanya footer. Footer merupakan suatu halaman yang paling bawah. Nah, biasanya footer itu berisi dari eh, alamat, terus link-link terkait, serta informasi-informasi lainnya seperti mungkin sosmed dan lain sebagainya. Saya kasih contoh sebentar. Muncul ya website kita, website Unaja. Muncul, Muncul, Pak. Pak. Nah, nah bagian yang paling atas di sini ini namanya navbar. Nah, di sini yang mengarahkan teman-teman ke halaman-halaman lainnya. Karena memang pada dasarnya website tidak pernah berdiri sendiri. Nah, biasanya berdiri dengan halaman-halaman lain. Nah, contohnya seperti, nah kalian klik yang tentang kami. Nah, di sini mengarahkan ke halaman-halaman halaman lain. Contohnya seperti sambutan rektor. Nah, menu pilihan-pilihan seperti itu namanya navbar. Nah, di sini navbarnya berdiri di dalam header. Kelihatan ya? Nah, selanjutnya yang di dalam ini, semua konten-konten ini namanya konten area. Paham ya? Nah, selanjutnya bagian yang paling bawah, nah ini namanya footer. Nah, footer biasanya memang berisi tentang alamat, sosmed, serta informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan link mungkin. Termasuk di sini kelihatan ada, karena kita website kampus ini, tentunya kita tampilkan juga kayak Kemendikbud, terus link-link lainnya seperti itu. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Oke, selanjutnya apa itu database? Teman-teman mungkin sering dengar ya apa itu apa database. Nah, ada yang tahu apa itu database? 10 poin. Yuk, ketua bantu catat ketua. Ada yang tahu boleh cari apa itu database? Izin jawab, Pak. Ya, Database itu kumpulan informasi atau data yang tersimpan di elektronik sistem atau komputer, Pak. oke. Ada lagi yang menambahkan? Boleh dicatat.
Ada lagi? Yuk, dua lagi. Izin menjawab, Pak. Ya, Database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara elektronik dan dikelola sistematis, biasanya menggunakan sistem manajemen berbasis data atau DBNS. DBMS. Oke, ada lagi yang mau nambahkan? Oke, kalau nggak ada, bisa kita lihat database adalah sistem penyimpanan data yang terstruktur dan terorganisir. Benar, yang termanajemen. Nah, dalam konteks website ini, database menyimpan seluruh yang dibutuhkan sistem. Data yang tidak ditampilkan data tidak ditampilkan langsung, tetapi dipanggil sesuai permintaan pengguna. Contoh database yang teman-teman pahami dulu ya. Database di sini di website itu berada di belakang website, yang mana database tidak mungkin kelihatan. Nah, karena sifat dari database itu sendiri sensitif. Nah, makanya sering kita lihat kalau database bocor, efeknya gimana gitu. Nah, contoh siapa yang bisa kasih contoh eh, database yang sering kita gunakan? Mungkin entah di sosmed teman-teman, Password, apa? Pak. Nah, benar. Boleh, Mbak Dea, di ini catat Mbak Dea, password username. Nah, itu merupakan database. Nah, yang disimpan di belakang website itu sendiri. Nah, yang mana pada seandainya kalau database itu bocor, itu bakal merugikan dari teman-teman sendiri. Seperti itu. Nah, dapat kita lihat. Nah, walaupun teman-teman nanti tidak tidak ini ya, tidak buat database seperti ini, nanti kita menggunakan WordPress tetap ada database di belakang. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di dalam website ini sendiri, misalkan contoh database yang ini. Nah, tabelnya ada tabel user. Nah, di sini tabel user terdiri dari user login, ada password, ada nickname, email, mungkin URL, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, terkadang ada juga yang kita Kita login ke akun akun Facebook contohnya, itu menggunakan email. Nah, terkadang ada sistem yang memang tidak menggunakan email. Nah, itu ditentukan di sini. Seperti itu. Nah, ini mungkin nggak kelihatan ya. Nah, berikut interaksi website dan database. Nah, website dan database saling terhubung melalui server. Nah, alur sederhana, pengguna membuka halaman website, website meminta data ke database, sedangkan database mengirimkan data yang diminta. Website menampilkan data ke pengguna tersebut. Contohnya seperti ini. Kelihatan ya? Kita anggap di suatu perpustakaan, database itu merupakan rak dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, sedangkan data merupakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, sedangkan website itu sendiri merupakan katalog atau layar pencarian. Nah, sedangkan pengguna ya kita selaku pengguna. Alurnya seperti ini. Kita pengguna mencari buku melalui website katalog. Nanti sistem mencari ke atau database. Nanti setelah ditemukan, bukunya ditampilkan ke kita seperti itu. Nah, berarti data merupakan bagian di dalam database seperti itu. Nah, pertanyaan, apakah website wajib menggunakan database?
Siapa yang bisa jawab? Yuk, jawab yuk. Siapa yang bisa jawab? Apakah website wajib menggunakan database? Izin menjawab, Pak. Entah salah atau benar. Wajib, Pak. Iya, Kalau wajib. nggak ada, kalau nggak Hmm. ada database, gimana website mencari informasi tadi? Nah, oke, boleh 5 poin. Ada lagi yang mau menambahkan? Nggak Tidak ada masalah wajib, sama Pak. benar? Nah, Tidak wajib, Tidak Pak. wajib, Pak. tidak wajib. Oke, bisa dijelaskan, Bu Eka? Kalau menurut kami Pak tidak wajib karena kan terutama kalau kontennya tuh statis atau jarang berubah. Dia jadi wajib kalau kontennya bersifatnya tuh dinamis kayak manajemen penggunaan ataupun transaksi. Oke, betul. 10 poin. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, di website itu sendiri ada yang namanya website statis dan website dinamis. Nah, contoh dari website statis boleh cari? Siapa yang mau jawab? Cari di internet. Contoh website statis. Contoh dinamis sudah ada nih. Nah, yang statis. Website portofolio pribadi Pak. Nah, oke, betul. Boleh ketua catat. Eh, Kenapa dia bersifat statis? Karena memang jarang dilakukan perubahan. Nah, itu terkadang website statis tidak memerlukan database, yang mana bisa langsung ditulis di bagian halaman tampilan. Nah, karena datanya jarang berubah. Nah, sedangkan dinamis, datanya sering mengalami perubahan. Contohnya seperti website Unaja kita. Nah, yang mana disebut dinamis karena websitenya ngupload berita terus. Kadang ngupload hero atau gambar tampilan depan. Nah, itu sifatnya dinamis. Dia sering berubah-ubah. Nah, yang dinamis biasanya mempunyai yang namanya panel admin. Nah, nanti admin yang menginputkan nanti otomatis di website utamanya berubah seperti itu. Paham ya? Paham? Karena kita pertemuan ini nggak lama, sebentar. Nanti bakal ada tugas. Nah, nanti kalau teman-teman nggak paham, nanti akan susah. Ada yang mau ditanyakan boleh? Paham ya? Aman? Paham, Pak. Oke. Oke, kalau sebentar. Oke, kalau teman-teman paham, kita langsung ke apa? Ke penugasan. Nah, nanti kalau nggak selesai sekarang, nanti boleh dikumpulkan melalui apa link yang saya tautkan nanti. Nanti saya kirim ke ketua, teman-teman bisa ngupload di sana. Eh, Tugasnya ini kelihatan. Kelihatan Pak. Nah, tugasnya teman-teman memilih satu website. Nah, di sini teman-teman analisis website tersebut.
Teman-teman boleh memilih website berita, e-commerce, kampus, company profile, dan lain-lain. Paham ya instruksi ini? Di sini teman-teman pilih satu website, nanti teman-teman analisis. Yang mana instruksinya yaitu yang ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, di sini teman-teman eh, lakukan pengisian nama website tersebut. Teman-teman tulis ya, nanti keterangannya di file PDF atau Word untuk pengumpulan. Nah, teman-teman tentukan nama website yang teman-teman pilih. Yang kedua, teman-teman jelas apa? Tautkan URL atau link domain dari apa website tersebut. Nah, yang ketiga, teman-teman jelaskan apa? Website apa itu? E-commerce, berita, pendidikan, atau yang lainnya. Nah, yang kedua, poin kedua, teman-teman analisis bagian header. Yang pertama bagian header. Bagian mana yang termasuk header, bagian mana yang termasuk navbar, serta apa saja menu yang tersedia di dalam website tersebut. Sebutkan. Yang ketiga, poin C, bagian body atau konten, apa isi utama dari website tersebut, informasi apa yang ditampilkan. Serta yang poin D, apa saja informasi yang teman-teman dapat di footer, bagian yang paling bawah. Oke. Nah, yang ketiga, teman-teman analisis konten website yang teman-teman pilih membahas tentang apa. Selanjutnya, siapa target dari website tersebut. Yang ketiga, apa tujuan utama dari website tersebut? Contoh, informasi, jualan, layanan, dan lain-lain. Teman-teman jelaskan. Nah, yang keempat, screenshot. Sertakan screenshot di halaman tersebut. Paham ya? Nah, otomatis ini nggak bakal selesai di sekarang. Saya kasih waktu 1 minggu pengerjaan. Nah, nanti di minggu depan, sebelum kita masuk perkuliahan, kita lihat siapa yang ini tugas-tugasnya, siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum. Seperti itu. Ada pertanyaan? Udah, Pak. Oke, nanti untuk apa? Untuk PPT-nya saya kirim juga ketua. Nanti di Sepada juga saya lampirkan. Serta nanti link untuk penginputan juga saya kasih ke ketua. Baik, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman, Pak, aman. Oke. Mungkin kita nggak lama-lama ya. Ini teman-teman boleh mengerjakan. Nah, nanti seandainya sudah, boleh kirim ke link yang sebentar lagi saya share. Yang tadi yang belum absen, udah ada yang hadir, yang belum disebutkan nama? Pak Farid, Pak. Sebentar. Farid. Oke. Ratu sudah? Siska Rani? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri. Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Baik. Mungkin pertemuan kali ini singkat saja.
Silakan teman-teman mengerjakan tugas tersebut eh, untuk pengumpulan sampai minggu depan. Eh, Hari ini hari Selasa ya. Iya, Pak. Berarti di Senin Senin depan paling lama. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kita. Izin Assalamualaikum. Bapak, Oh ya, Ratu hadir. Oke oke Ratu. Oke, eh, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bapak. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh, Bapak. Terima kasih, Pak. Pak. Ya.